Cerita dimulai dari sekumpulan orang yang sedang berbincang-bincang di sebuah pabrik penggilingan beras. Mereka adalah Mani, si pemilik pabrik beras, bersama beberapa temannya. Salah satu teman Mani yang bernama Anbu yang baru selesai dari toilet lalu mengatakan toilet itu kotor. Anbu menyuruh salah satu pekerja yang bernama Mari untuk membersihkan toilet tersebut. Tapi karena Mari masih banyak pekerjaan, Mari pun menolak perintah tersebut. Anbu yang tak terima perintahnya ditolak lantas mencela istri Mari yang merupakan seorang polisi. Mari yang tak terima celaan itu langsung melototi Anbu sampai akhirnya terjadi keributan di antara mereka dan harus dipisahkan oleh beberapa orang di sana. Akibat masalah itu, Mari dipecat oleh Mani dari pekerjaannya. Sementara di luar, dua pria bersaudara bernama Perumal dan Giri sedang terlibat cekcok merebutkan tanah warisan. Walau ketegangan sempat terjadi, tapi mereka berdua berhasil dilerai oleh Mani dan kawan-kawannya. Di sisi lain, seorang pria yang bernama Sangaya sedang bersama seorang anak gadis yang bernama Dana. Dana sendiri merupakan anak dari Mari. Berselang beberapa saat kemudian, seorang polisi wanita bernama Poni yang juga adalah istri Mari datang untuk menjemput Dana pulang. Setibanya di rumah yang berlokasi di dekat pantai, Poni mendapati suaminya sedang bersedih karena dia baru saja dipecat dari pekerjaannya akibat cekcok dengan teman bosnya. Poni yang mendengar itu berusaha menenangkan suaminya dan juga meminta Mari agar pergi menemui bosnya untuk meminta maaf demi mendapatkan kembali pekerjaannya di sana. Hal itu tentu saja harus dilakukan karena mereka adalah orang miskin dan sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan masa depan anaknya. Setelah memikirkannya, Mari akhirnya mau menemui bosnya untuk meminta maaf dengan ditemani saudaranya. Namun ketika Mari baru saja meminta maaf, Mani justru menghina istrinya, bahkan lebih kurang ajarnya lagi, Mani mengajukan syarat agar bisa tidur dengan istri Mari. Mendengar itu, Mari pun kembali marah sampai meludahi muka Mani di depan kawan-kawannya. Yang barang tentu sebagai juragan berkasta tinggi, Mani tak terima diludahi oleh pekerja berkasta rendah seperti Mari. Mani bersama teman-temannya pun berencana akan membunuh Mari. Di sisi lain, Sangaya seperti biasa sedang menemani Dana bermain. Dan pada kali ini mereka kedatangan satu lagi teman tunanetra bernama Sudalai, yang adalah anak dari Perumal. Di sini diketahui juga Sangaya ternyata adalah pria yang bekerja sebagai pengantar tabung gas. Melanjutkan rencananya, Mani kemudian menghubungi kepala polisi yang bernama Deva untuk menyusun strateginya. Dan pada malam harinya, Deva sebagai komandan dari Poni, lantas meminta Poni datang ke rumah Mani. Deva berkata kalau Poni akan membantu memediasi masalah suaminya. Sebagai anak buah, Poni tentu saja mematuhi perintah atasannya, apalagi ini demi mempertahankan pekerjaan suaminya. Tapi setibanya di rumah Mani, Poni langsung dihajar babak belur oleh kawan-kawan Mani, yakni Fasu, Anbu, dan Perumal. Tak cukup dibikin babak belur, Poni selanjutnya diperkosa bergiliran oleh Mani dan kawan-kawannya hingga tak berdaya di sebuah gubuk. Sementara Deva di situ selaku komandan Poni justru tidak berbuat apa-apa karena dia sudah disuap oleh Mani. Di tempat lain, Sangaya mulai merasa heran kenapa Poni tak kunjung datang menjemput anaknya hingga hari sudah gelap. Sangaya akhirnya memutuskan untuk mengantar Dana pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dana dan Sangaya hanya mendapati Mari yang sedang tidur tanpa ada Poni sang ibu di sana. Sangaya pun kemudian meminta Dana tidur di samping ayahnya, sementara dia akan menunggu Poni sang ibu di luar. Dia khawatir karena tidak biasanya Poni pergi larut malam sendirian. Setelah puas memperkosa Poni, mereka pun langsung pergi sambil membawa jerigen berisi bahan bakar. Sementara itu, Dalai kemudian masuk ke gubuk itu, dan walau dia tak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan hal yang tidak beres terjadi ketika Dalai menyentuh kaki Poni, yang menunjukkan telah terjadi pelecehan terhadap Poni. Mengetahui itu, Dalai pun segera memanggil dan mengajak teman-temannya. Namun Deva malah mengusir mereka semua. Di situ Deva baru merasa bersalah setelah melihat kondisi Poni yang babak belur. Tapi karena melihat tubuh mulus Poni, dia pun ikut-ikutan melampiaskan nafsunya kepada Poni. Mani dan kawan-kawannya ternyata pergi ke rumah Mari, tapi mereka melihat di sana di depan ada Sangaya yang sedang berjaga sambil merokok. Mengetahui itu, Mani kemudian menyuruh Fasu untuk menghajar Sangaya sampai Sangaya tak sadarkan diri. Setelah melumpuhkan Sangaya, mereka berempat pun membakar rumah yang di dalamnya ada Mari bersama Dana putrinya yang sedang tidur. Ayah dan anak itu pun tak sempat menyelamatkan diri mereka.
Ketika api semakin membesar, para tetangga Mari pun langsung berbondong-bondong membantu memadamkan api. Situasi yang begitu ramai itu akhirnya menyadarkan sang ayah dari pingsannya dan langsung bergegas berusaha memadamkan api, namun usahanya sia-sia. Dia yang tak bisa menyelamatkan Dana dan Mari pun menangis histeris sambil terus-menerus memanggil nama Dana. Keesokannya Poni yang telah sadar hanya bisa meratapi suami dan anaknya tewas terpanggang di puing-puing rumah mereka. Berselang beberapa saat kemudian, sang ayah datang dan memberitahu Poni kalau keempat tersangka pembakaran itu sudah ditangkap oleh polisi dan akan menjalani sidang. Mendengar itu, Poni ditemani saudaranya pun pergi ke pengadilan. Di situ kemudian mobil tahanan datang membawa keempat tersangka, tapi anehnya keempat tersangka tersebut justru tak menunjukkan rasa menyesal sedikit pun. Apalagi salah satu tersangka si Anbu masih sempat-sempatnya mengejek Poni yang membuat Poni semakin geram. Deva kemudian berusaha membujuk Poni agar tidak melanjutkan kasus tersebut. Tapi Poni menolak keras tawaran itu dan dia akan tetap melanjutkan kasus tersebut. Keempat tersangka itu lalu memasuki ruang sidang dan hakim pun langsung memerintahkan untuk menahan mereka selama 15 hari guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mendengar itu, Mani dan kawan-kawannya lantas berupaya bekerja sama dengan pengacaranya yang bernama Rani dan juga dengan Deva agar mereka bisa lolos dari perintah penahanan itu. Mereka selanjutnya menyuap seorang polisi agar mau mengeluarkan mereka dari pintu belakang pengadilan, yang di sana ternyata sudah ada Giri yang menyambut mereka. Pengacara itu kemudian memberi kode pada preman bayarannya untuk membuat keributan di depan pengadilan, sehingga perhatian polisi pun jadi fokus pada keributan itu. Lalu di saat bersamaan keempat tersangka Mani dan kawan-kawannya pun dengan gampang berhasil kabur. Setelah mereka kabur, barulah Deva selaku kepala polisi di sana berkata kalau para tersangka telah kabur saat keributan barusan. Hal itu pun tak dipercaya begitu saja sama Poni, karena Poni sudah tahu akal-bulus komandan dan komplotannya. Namun beruntungnya aktivitas licik Deva dan si pengacara itu dilihat oleh sang ayah, sehingga dia pun tahu kebusukan oknum polisi dan si pengacara yang sengaja melepas keempat tersangka tersebut. Kemudian saat di rumah, sang ayah kembali menemui Poni dan di sana dia berusaha menghiburnya. Dia juga bercerita mengenai pengalamannya jika dulu anaknya pernah mencuri satu buah mangga sampai dia harus ditangkap polisi. Lalu di kantor polisi itu anak sang ayah dipukuli, sementara istrinya yang mencoba menolong anak mereka malah ikut dipukuli hingga mereka berdua akhirnya tewas. Dan parahnya lagi, polisi justru membuat keterangan palsu kalau yang membunuh mereka adalah sang ayah dan dia pun ditangkap. Tapi sang ayah berhasil kabur dan tinggal di desa ini. Sedangkan Poni sendiri lalu berkata tidak ada gunanya menuntut para penjahat itu untuk dihukum, karena mereka hanya dipenjara saja yang tak sebanding dengan kesakitan yang diterima oleh anak dan suaminya. Apalagi mereka juga sudah memperkosa dirinya. Maka untuk itu Poni pun berniat untuk membalas dendam dengan caranya sendiri, dan sang ayah sendiri bersedia membantu Poni untuk menjalankan rencananya. Beberapa hari kemudian, sang ayah mengajak Poni ke suatu tempat, yang ternyata di sana sang ayah sudah menyekap si pengacara tadi. Di tempat tersebut, sang ayah juga sudah menyiapkan berbagai benda tajam termasuk juga ada senjata api. Poni pun mulai menyiksa pengacara itu dan memaksanya untuk memberitahu tempat persembunyian keempat tersangka itu. Awalnya pengacara ini mengatakan jika dia tidak tahu di mana keberadaan mereka. Namun setelah Poni terus-menerus mendesaknya dengan kekerasan, akhirnya si pengacara ini mau memberitahu satu persatu di mana lokasi persembunyian keempat tersangka, yang ternyata telah menyebar. Setelah mencatat lokasi-lokasi para tersangka itu, Poni kemudian membakar pengacara itu hidup-hidup. Poni dan sang ayah selanjutnya pergi ke tempat persembunyian Anbu yang berada di sebuah gedung tua di tengah ladang. Di tempat itu, Anbu rupanya sedang mabuk. Dan saat dia melihat Poni dan sang ayah ada di situ, dia pun lantas mencoba kabur. Tapi Anbu tak bisa lari jauh karena dia dalam kondisi mabuk. Menyadari itu, Poni pun langsung menghantam Anbu dengan batu sampai dia tak sadarkan diri. Setelah itu, mereka kemudian membawa kembali Anbu ke dalam bangunan tua itu. Di sana Poni dan sang ayah menyiksa Anbu dengan menghantam kepalanya pakai botol. Dan setelah itu dia mengolesi luka Anbu dengan bubuk cabai hingga menusuk-nusuk tubuh Anbu menggunakan paku. Bahkan saking marahnya, di kondisi Anbu yang sudah sekarat, Poni menawari Anbu untuk kembali menikmati tubuhnya. Sampai tak lama kemudian mendadak seorang anak datang dan melihat penyiksaan tersebut. Anak kecil itu kemudian bertanya mengapa mereka menyiksa pria itu hingga seperti ini.
Sangaya lalu memberitahunya kalau pria itu sudah membunuh anak perempuan seusiamu dengan sangat sadis. Mendengar itu, sang anak tadi akhirnya mendukung aksi yang dilakukan Poni dan Sangaya. Kemudian Poni yang masih belum puas menyiksa Anbu lalu ingin dia agar mati terbakar hidup-hidup. Tapi dikarenakan Sangaya menilai hal tersebut dapat membahayakan ladang orang-orang di sekitar, maka dia menawarkan membakar Anbu pakai larutan asam yang dia bawa. Mereka selanjutnya pergi menuju tempat di mana Perumal bersembunyi. Tapi nyatanya Perumal sedang diburu oleh Giri dan anak buahnya. Perumal mencoba lari mengajak Dalai anaknya dalam kondisi terluka setelah Giri menebas kakinya. Akan tetapi karena lukanya terlalu parah, Perumal pun tak mampu lagi berlari dan menyuruh Dalai untuk bersembunyi. Tak lama kemudian akhirnya Giri bersama anak buahnya pun berhasil menemukannya dan mereka langsung menghajar Perumal hingga tewas. Usai membunuh Perumal, Giri terus mengajak anak buahnya untuk mencari keberadaan Dalai, tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Berselang beberapa saat kemudian, Poni dan Sangaya tiba di tempat itu dan mendapati Perumal telah tewas. Melihat itu, Poni sangat marah karena Perumal seharusnya mati di tangannya, dan saking tak bisa menahan emosinya, Poni lalu berteriak histeris. Sehingga suara teriakan Poni ini membuat Dalai keluar dari persembunyiannya dan berjalan menuju ke arah Poni. Dalai yang berharap dibantu Poni malah hampir menjadi korban kemarahan Poni karena Dalai dianggap ikut terlibat memperkosa Poni malam itu. Beruntungnya Sangaya segera mencegah tindakan Poni sembari berusaha meyakinkannya kalau Dalai tak mungkin melakukan perbuatan bejat tersebut. Poni kemudian meluapkan kemarahannya dengan menembakkan pistol ke udara yang ternyata hal itu membuat Giri dan anak buahnya kembali lagi ke tempat tadi. Malam harinya Sangaya bersama Poni tiba di pinggir pantai dan di situ Sangaya lantas menemui pemilik warung yang juga adalah temannya. Sangaya meminta bantuan temannya itu untuk mencari keberadaan Fasu dan temannya itu mengatakan kalau Fasu sedang berada di rumah kapal di tengah laut. Mendengar itu, Sangaya dibantu temannya pun bergegas mendayung perahu mereka ke tengah laut untuk mencari Fasu. Setelah menemukan rumah kapal yang dimaksud, Sangaya langsung melemparkan bom molotov ke rumah kapal itu hingga Fasu pun akhirnya melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Tapi naas Sangaya dan temannya yang sudah menunggu lalu menghantam Fasu hingga pingsan. Mereka kemudian membawa Fasu ke mobil dan mempersilahkan Poni untuk melampiaskan dendamnya kepada Fasu. Di dalam mobil itu, Poni pun mulai aksinya dengan menusuk pisau berkali-kali ke tubuh Fasu hingga Fasu pun tewas. Tak cukup puas sampai di situ, Poni selanjutnya menyiram larutan asam pada tubuh Fasu hingga melepuh. Usai melampiaskan dendam pada Fasu, Poni yang masih marah sama Dalai lalu menyuruh Dalai pergi dan bersembunyi di balik tembok. Sangaya yang baru kembali dan mengetahui kalau Poni menyembunyikan Dalai begitu kaget. Dia pun bergegas menyusul Dalai untuk membawanya balik. Sementara di sisi lain, Giri dan anak buahnya yang sudah sampai di pinggir pantai bergegas mencari Poni dan Sangaya. Tak hanya itu, di sana mereka juga sambilan memantau keamanan Fasu dalam pelariannya. Dan betapa kagetnya mereka setelah tahu rumah kapal Fasu telah terbakar. Hingga akhirnya mereka pun tahu juga kalau mobil Sangaya ada di tempat itu. Dengan penuh emosi, Giri langsung mengerahkan anak buahnya untuk segera menyerbu Sangaya dan Poni. Kemudian di sebuah gang terlihat Sangaya akhirnya menemukan Dalai, tapi saat dia hendak mengajaknya kembali ke mobil, tiba-tiba satu anak buah Giri menebasnya dari belakang. Beruntungnya Sangaya masih mampu bertahan dan menghabisi orang tersebut dan kabur ke mobil. Sangaya lalu menyuruh Poni untuk memacu mundur mobilnya agar bisa kabur dari serangan Giri dan anak buahnya. Tapi Poni malah memacu mobilnya maju setelah tahu kalau Giri dan anak buahnya itu juga anak buah dari Mani. Dengan kecepatan penuh, Poni lantas menabrak para anak buah Mani yang menyebabkan banyak dari anak buah Giri tewas. Tak hanya itu, Poni juga bahkan menembak anak buah Giri yang mencoba menikamnya dari samping. Setelah membuat Giri dan anak buahnya tak berkutik, Poni dan Sangaya pun membawa Dalai kabur ke tempat yang lebih aman. Di tempat itu mereka pun beristirahat dan Poni juga mengobati luka Sangaya akibat tebasan parang kemarin. Di momen itu Sangaya kembali meyakinkan Poni kalau Dalai tidak mungkin ikut memperkosanya malam itu. Mendengar itu Poni akhirnya sadar dan yakin kalau Dalai memang tak bersalah. Beberapa waktu kemudian mereka bertiga kembali melanjutkan misi balas dendam, yakni akan membunuh Mani. Sesampainya di tempat persembunyian Mani, mereka terlebih dulu menyembunyikan Dalai di tempat yang aman dari kejaran Giri dan anak buahnya. Setelah itu Poni dan Sangaya pun menyebar masuk ke tempat persembunyian Mani. Tapi Sangaya yang dihadang oleh anak buah Mani lantas bertarung melawan mereka.
Walau badan dengan penuh luka dan bersimbah darah, beruntung sang ayah masih kuat bertahan hingga berhasil menghabisi semua anak buah Manny. Sementara itu di dalam, Pony berhasil menyelinap masuk dan melihat Manny masih menonton film di bioskop pribadinya. Tak hanya melihat Manny, di situ Pony juga melihat Deva yang standby mengawal Manny. Tapi dia langsung spontan menembaknya hingga Deva tersungkur. Pony yang kini sudah berhasil menguasai Manny, dia lantas mulai menyiksa Manny dengan memotong tangannya hingga pada akhirnya memenggal kepala Manny. Deva yang masih hidup di situ yang melihat kebengisan Pony lalu berusaha meraih senjatanya kembali. Namun usahanya sia-sia karena di situ sang ayah mendadak datang dan langsung menghabisi Deva di tempat tersebut. Setelah semua penjahat terbunuh, Pony bergegas menolong sang ayah keluar dari tempat itu menuju mobil mereka. Namun sang ayah meminta Pony untuk menjemput Dalai agar mereka bisa pergi bersama. Ketika Pony hendak menjemput Dalai, tiba-tiba Giri bersama anak buahnya datang dan mengetahui keberadaan mereka. Sehingga mereka pun langsung bergegas mengejar ke arah mobil. Sang ayah yang melihat kehadiran Giri dan anak buahnya akhirnya memutuskan untuk meledakkan tabung gas yang ada di dalam mobil saat Giri dan anak buahnya sudah dekat. Ledakan itu pun akhirnya menyebabkan sang ayah dan Giri beserta anak buahnya tewas seketika. Pony yang menyaksikan langsung kejadian itu sontak menangis sejadi-jadinya karena dia sangat kehilangan sang ayah. Pony pun begitu meratapi kehilangan sang ayah sembari berkata mengapa sang ayah nekat melakukan hal tersebut. Setelah semuanya berakhir, Pony kemudian menghampiri Dalai dan membawanya pergi ke tujuan yang tak pasti. Oke teman-teman, seperti itulah alur cerita film Sunny Kaidam. Jika kalian suka video ini silahkan like dan subscribe, tulis juga komentar kalian di bawah. Sekian dulu saya Ogan, sampai jumpa di video berikutnya.